Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Kita buka dari Lukas pasal 1. Tema kita hari ini adalah Jadilah Padaku. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Advent keempat adalah Minggu Kasih. Kita mau merenungkan bagaimana ketika kasih Allah datang kepada manusia dalam rupa yang paling konkret, yaitu Allah menjadi manusia. Cerita hari ini di sebuah desa namanya Nazaret. Nazaret ini kota yang unik. Nazaret mayoritas penduduknya orang Arab. Di zaman Yesus, kota Nazaret adalah kota yang tidak begitu bagus reputasinya. Ketika Yesus memanggil Nathanael dikasih tahu bahwa Yesus itu orang Nazaret. Dia bilang, memang ada yang baik datang dari Nazaret. Cerita hari ini, malaikat Tuhan datang kepada seorang perempuan yang tinggal di kota bernama Nazaret itu. Dan malaikat itu datang kepadanya dengan sebuah pesan yang luar biasa. Teman-teman harus tahu bahwa bagi orang Yahudi di masa Yesus, kehadiran malaikat itu sesuatu yang tidak biasa. Kehadiran makhluk supernatural gitu ya, itu sesuatu yang jarang terjadi. Bahkan kalau kita baca Alkitab, antara pernyataan pewahyuan terakhir sampai kelahiran Yesus, ada jeda waktu 400 tahun. Sehingga orang-orang di masa itu tidak biasa menghadapi pewahyuan seperti itu. Dan terjadilah kepada seorang perawan, seorang gadis perawan di kota Nazaret, sebuah peristiwa supernatural ini. This is a story about Mary being visited by the angel Gabriel. If we read the Bible, we will learn that it had been 400 years since the last revelation of a supernatural being coming to the people in Israel. And so it happened that an angel came to this village girl called Mary in Nazareth. Malaikat itu masuk ke rumah Maria. Teman-teman bisa bayangkan, tidak pernah terjadi pernyataan supernatural dan kemudian tiba-tiba di rumah seorang gadis biasa, gadis desa biasa, muncul malaikat. Kalau misalnya hari ini teman-teman masuk ke dapur tiba-tiba ada malaikat muncul di situ, apa yang akan terjadi? Pingsan. Ya, pingsan karena nggak pernah mengalami supernatural encounter seperti itu kan? Atau ada di sini teman-teman yang pernah mengalami pengalaman
supernatural bertemu dengan malaikat. Saya juga nggak pernah mengalami kasat mata seperti itu ya, secara fisik. Bagi kita hari ini pun kalau mengalami sebuah encounter, sebuah pertemuan supernatural itu menakutkan. Apalagi kita yang tidak terbiasa dengan hal-hal supernatural. Kalau orang-orang dari gereja karismatik Pentakosta mungkin nggak akan asing karena nggak ada pun kita mengada-adakan. Tapi Maria dalam cerita hari ini, dia bukan orang yang terbiasa dengan pertemuan seperti ini. Sehingga wajarlah dia menjadi sangat takut. Tapi apa yang dikatakan oleh malaikat ini kepadanya? Malaikat Gabriel menyapa Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Gabriel memberi salam. Tuhan menyertai engkau. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya kata salam ini, kata yang dipakai adalah bersukacitalah. Salam dari Gabriel adalah rejoice. Bersukacitalah. The angel said to her, rejoice highly favored one. The Lord is with you. Bersukacitalah engkau yang highly favored, itu artinya engkau yang sangat diberkati. Engkau yang sangat disukai. Engkau yang sangat disayangi. Tuhan bersama dengan engkau. Itu adalah salam yang penting sekali bagi Maria karena dia ketakutan. Dan malaikat ini mengatakan, jangan takut. Jangan takut karena kedatangannya bukan kedatangan untuk membinasakan. Kedatangan malaikat bukan untuk membinasakan. Kedatangan Tuhan bukan untuk menghukum atau menghancurkan. Kenapa ini penting teman-teman? Karena minggu-minggu yang lalu kita merenungkan zaman ketika Tuhan Yesus lahir. Zaman itu adalah zaman kegelapan orang Israel. Zaman di mana umat Israel hidup dalam kegelapan yang begitu luar biasa. Bahkan ketika Yesus mau lahir, mereka nggak beri tempat penginapan untuk dia. Kegelapan yang luar biasa. Sehingga ketika ada kedatangan suatu makhluk supernatural, respon yang paling mungkin diduga adalah, wah ini kita mau dihukum. Datang untuk memberikan hukuman. Dan karena itu malaikat Tuhan ini bilang, jangan takut. Karena engkau beroleh kasih karunia. Datang untuk memberikan kasih karunia. Teman-teman tahu kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah hadiah. Hadiah yang diberikan kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Dan malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Menantikan kedatangan Tuhan, teman-teman. Waktu PA kemarin kita membahaskan bagaimana kalau Tuhan datang sekarang. Apakah siap? Apa yang kita rasakan kalau misalnya ada yang bilang Tuhan mau datang? Kebanyakan orang akan merasa takut. Merasa takut kenapa? Karena kesadaran akan dosa-dosa. Itu kuat sekali. Kalau kita melihat diri kita akan menemukan dosa. Mengingat apa yang kita lakukan, kita akan melihat dosa. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Menantikan Natal, teman-teman, apa yang kita nantikan? Apa yang akan datang kepada kita? Ketika kita menantikan Tuhan, apa yang kita nantikan? Dan cerita hari ini mengatakan kepada kita, kita harus menantikan kasih Allah datang kepada kita. Kita menantikan kasih karunia. Dan malaikat mengatakan kepada Maria, jangan takut. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia seperti apa? Engkau akan melahirkan Yesus. Dia yang disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia yang akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak berkesudahan. Wow, janji yang luar biasa. Semua orang suka menerima janji. Dan janji juga adalah sesuatu yang membuat banyak orang berkonflik dalam hidupnya. Bisa paham? Kita suka menerima janji. Dan karena kebanyakan orang, hampir semua orang suka diberikan janji yang manis, maka kita pun suka memberi janji. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu. Orang yang jahat akan memberi janji palsu untuk mendapatkan keuntungan. Orang yang polos akan menerima janji dan kemudian
percaya pada janji itu. Orang yang nggak polos tidak akan begitu mudah menerima janji. Dia akan mengajukan syarat dan kondisi. Dia akan memeriksa si pemberi janji ini. Kredibilitasnya, apakah dapat dipercaya si pemberi janji? Ketika diberi janji kita akan senang. Karena memang manusia suka diberi janji. Minggu yang lalu kita bahas bahwa hubungan antara Tuhan dan manusia pun hubungan perjanjian. Dan hubungan antara manusia pun hubungan perjanjian. Pernikahan itu adalah hubungan perjanjian. Bisnis itu hubungan perjanjian. Pekerjaan hubungan perjanjian, ada kontraknya segala macam. Pacaran hubungan perjanjian. Semuanya adalah soal janji. Banyak masalah timbul oleh karena janji ini. Masalah timbul ketika yang memberi janji tidak bisa memenuhi janjinya. Dan timbullah kemudian konflik. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan memberi janji kepada manusia. Dan manusia yang menerima janji itu, mempercayainya, dan kemudian menjalani hidupnya berdasarkan janji itu. Dan itulah iman. Bahkan, teman-teman, any religion goes by a promise. It starts with a promise, and we live by that promise. In any religion, dalam semua agama seperti itu sebenarnya. Seberapa kuat kita memegang janji itu akan menunjukkan seberapa setia dan taat kita kepada si pemberi janji. Tetapi ada tantangan dalam janji. Setiap janji akan ada tantangannya. When a promise is given, there are challenges to the promise. Apa tantangan bagi janji? Tantangan bagi janji yang diberikan adalah fakta, kenyataan. Challenges to a promise comes from the fact, reality. Karena ketika fakta bertentangan dengan janji, maka kemudian kita harus berjuang untuk mempercayai janji. Dan hari ini, malaikat memberi janji kepada Maria. The angel Gabriel gave Mary a promise. You are a gifted one. Engkau beroleh kasih karunia. You will give birth to a baby called Jesus. He is the Son of God. He will be king forever. Janji ini diberikan kepada Maria dari Tuhan. Tapi ada tantangan terhadap janji itu. There is a challenge to that promise. The fakta bahwa apa? The fact that Mary is a virgin from a village called Nazareth. Faktanya adalah Maria adalah gadis desa yang belum bersuami. Maria mengatakan, bagaimana mungkin sementara aku belum bersuami? How can that be possible? I am not married. Gadis desa yang belum bersuami, bagaimana bisa dia mempercayai janji ini? Engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Oke, dia perempuan. Perempuan akan mengandung. Tapi bagaimana mengandungnya kalau belum menikah? Teman-teman, ketika Tuhan datang dalam hidup kita, kita mengalami perjumpaan supranatural dengan cara kita masing-masing. Dan kemudian Tuhan memberi janji, memberikan sesuatu kepada kita. Apa janji Tuhan bagi kita? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika janji itu diberikan, teman-teman, kita mau percaya pada janji itu. Kita mau taat dan setia kepada si pemberi janji. Tetapi selalu akan ada tantangan. Setiap janji akan mendapat tantangannya. Dan dalam cerita hari ini, janji malaikat Gabriel kepada Maria mendapat tantangannya. Bagaimana mungkin? Aku masih belum bersuami. Ini tantangan yang besar sekali. Dan kemudian malaikat itu mengatakan, akan terjadi dengan kuasa Roh Kudus. Engkau akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Oke. Tapi faktanya, teman-teman,
seorang perempuan yang mengandung sebelum bersuami, di masa itu menurut hukum Taurat, hukumannya mati. Hukumannya berat sekali. Kalau dia nggak dihukum mati secara fisik, dia dihukum mati secara sosial. Artinya dia akan tersingkir dari kehidupan kemasyarakatannya. Dan Maria diberi janji seperti ini. Engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Bukan oleh suami, tapi oleh Roh Kudus engkau akan mengandung. Dan engkau itulah berkat bagimu. Berkat di mana engkau akan mengandung juru selamat manusia. Tantangan yang besar sekali bagi Maria. Faktanya dia belum bersuami. Faktanya kalau dia mengandung tanpa suami, dia akan dapat masalah. Dan masalahnya besar sekali. Dia bisa kehilangan nyawanya, dia pasti akan kehilangan nama baiknya, bahkan tunangannya Yusuf bisa meninggalkan dia. Karena itu Maria mengatakan, bagaimana mungkin kasih Tuhan kepada kita adalah ketika Tuhan bilang, aku mengasihimu dan aku mau memberi hidup kepadamu, padahal kita tidak layak menerima itu. Aku mau memberkatimu, padahal ketika kita lihat diri kita, kita penuh dosa. Tapi Tuhan bilang, aku akan memberkatimu. Aku akan memberikan hidup kekal kepadamu. Selalu ketika janji diberikan, akan ada tantangannya. Dan yang luar biasanya tentang Tuhan kita adalah, Tuhan selalu memberi janji yang memang melampaui akal budi kita. Kita nggak bisa memahaminya dengan logika kita. The thing about God is that God always gives promises that is beyond our own logic. We cannot comprehend God's promise with our own logic. God, through the angel Gabriel, gave promise to Mary, you will give birth by the Holy Spirit. Maria nggak bisa paham. Lalu bagaimana? Yang luar biasa adalah begini. Ada janji Tuhan, ada fakta, kenyataan yang bertentangan dengan janji itu, dan kemudian ada kebenaran, firman Tuhan yang mengatakan begini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di ayat 37, Gabriel mengatakan kepada Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. There is the promise, then there is the fact, but then came the truth of God, the word of God. For with God, nothing is impossible. In verse 37, for God, nothing is impossible. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Itu kata-kata Tuhan. Kalau kita merenungkan tentang janji, janji itu sebenarnya hanya terdiri atas rangkaian kata-kata. Janji adalah rangkaian kata-kata. Seberapa meyakinkan rangkaian kata-kata itu tergantung pada siapa yang memberikan kata-kata itu. Kalau kata-kata itu datang dari seorang penipu, maka rangkaian kata-kata itu menjadi gombal. Tapi kalau kata-kata itu datang dari seorang yang punya kredibilitas dan dapat dipercaya, maka kata-kata itu bahkan menjadi garansi, menjadi jaminan. Kalau kita mengatakan kita percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus, maka kata-katanya, kata-kata Tuhan dalam firman-Nya harusnya menjadi garansi. Kalau kita percaya, kalau kita mengatakan kita beriman kepada Tuhan, maka kita harus menjadikan kata-katanya sebagai jaminan kita. Karena nggak ada yang lain, teman-teman. Di dunia bisnis pun sama. Hanya rangkaian kata-kata yang
tanda tangani di atas meterai di depan notaris, tapi itu tetap hanya rangkaian kata-kata. Tapi menjadi kuat, punya kekuatan hukum karena dilakukan di hadapan notaris. Hubungan dengan Tuhan, teman-teman, juga adalah soal bagaimana kita mempercayai rangkaian kata-kata. Rangkaian kata-kata yang tertulis di dalam kitab suci. Rangkaian kata-kata yang ditulis dalam firman Tuhan. Dalam cerita hari ini, malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, bagi Allah tak ada yang mustahil. Ada faktanya, aku belum bersuami. Malaikat bilang, ada jaminannya. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Cerita selanjutnya akan tergantung pada respon dari Maria. Jadi cerita antara Maria dan malaikat Gabriel ini akan berlanjut menurut responnya Maria. Tanggapannya Maria. Bagaimana Maria memberi tanggapan kepada hal ini. Ada janji, fakta yang berlawanan, ada firman Tuhan. Lalu mau bagaimana? Tergantung Maria. Wow, keren sekali ya. Jadi kelahiran Yesus itu tergantung pada respon Maria terhadap kata-kata malaikat. So the story of Mary, the continuation of the story of Mary with the angel depended on the response that Mary gives to the angel. Whether she would trust the word of God or she would trust the fact, the reality. Apakah Maria mau percaya pada firman Tuhan atau dia mau percaya pada faktanya? Kalau dia percaya pada faktanya, kenyataannya, realitanya, dia nggak mau. Mau cari mati aku, mau cari gara-gara, hamil sebelum nikah, lalu ngaku-ngaku dari malaikat, dari Roh Kudus, langsung digampar bolak-balik sama orang tuanya kan? Kehidupan iman kita, teman-teman, kehidupan iman kita sesungguhnya seperti itu. Tapi lihat respon Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria mengatakan begitu. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. How did Mary respond? Behold, I am the maidservant of the Lord. Let it be to me according to your word. Maria memilih percaya. Mary chose to believe the word of God. Dan dia menjadi ibu Yesus, melahirkan juru selamat. Dan nasib kita berubah karena Kristus lahir di hari Natal. Teman-teman, kehidupan iman adalah bagaimana memberi respon terhadap firman Allah. Minggu yang lalu kita bahas tentang kehidupan iman itu petualangan. My faith is my adventure. Bagaimana itu sebuah petualangan? Karena kehidupan iman adalah petualangan kita untuk berhadapan dengan fakta-fakta yang menantang janji Tuhan bagi kita. Petualangan kita ketika berhadapan dengan realita yang bertentangan dengan kebenaran yang kita percaya. Petualangan kita untuk taat dan setia kepada kebenaran ketika seluruh dunia memutarbalikannya. Kehidupan iman adalah bagaimana memberi respon terhadap firman Tuhan. Dan Maria memberi respon yang benar pada firman Tuhan. Menantikan Natal, teman-teman, penting bagi kita untuk merenungkan bagaimana kita menjalani kehidupan iman kita. Bagaimana kita mendengar janji Tuhan, bagaimana kita mempercayai firman Tuhan di tengah kenyataan hidup yang bertolak belakang, bertentangan dengan kebenaran itu.
Dan terus terang, itu nggak mudah. Itu nggak akan pernah mudah. Namanya petualangan. Petualangan kalau gampang bukan petualangan, ya kan? Karena itu kehidupan iman akan selalu berhadapan dengan tantangan. Akan selalu berhadapan dengan fakta, realita yang menyusahkan. Kalau nggak ketemu fakta realita yang menyusahkan, kita sedang nyasar. Kalau kita nggak ketemu musuh dalam petualangan iman kita, kita sedang salah jalan. Tapi kalau kita ketemu banyak musuh, wow, itu petualangan. Jadi teman-teman, bagaimanakah petualangan imanmu? Bagaimanakah kehidupan imanmu? Living by faith is about how we respond to the Word of God. In the midst of the reality and the facts that are against the words of God. That's why I call living by faith is like an adventure. My faith is my adventure. Hidup oleh iman, live by faith, itu adalah dengar firman Tuhan dan mempercayainya. Baca kitab suci dan mempercayainya. Ketika kita dengar kebenaran, itu udah satu langkah. Tapi gak akan ada artinya kalau kita tidak mempercayai kebenaran yang kita dengar. Dan percaya, teman-teman, itu berarti taat. Dan setia menanggung prosesnya. Kalau percaya, pasti akan dibuktikan dengan tindakan. Tindakan itu taat. Dan ketika kita taat, akan ada tantangan. Akan ada challenge. Akan ada fakta yang membingungkan. Kok beda? Itu namanya petualangan kita. Ketika kita taat, kita diberi proses. Dan hidup oleh iman adalah setia menanggung proses itu. Kita nggak tahu besok akan seperti apa. Hidup membawa kejutan-kejutan yang bisa sangat mengejutkan. Tapi Tuhan berjanji, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Karena itu, kita mau taat dan setia menanggung prosesnya. Hidup oleh iman. Maria taat. Ketika Maria taat, dia mengalami tantangan. Calon suaminya, tunangannya curiga, loh kok Maria perutnya makin lama makin gede aja. Sampai kemudian malaikat datang kepada Yusuf juga. Cup, ojo cup. Ya kan Yusuf panggilannya ucup, cup, ojo cup. Maria gak selingkuh. Itu pekerjaan Roh Kudus. Teman-teman, hidup oleh iman, dengar firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan, taat dan setia menanggung prosesnya. Maukah kita melakukannya? Kalau kita menyebut diri kita orang percaya, kalau kita menyebut diri kita beriman, maka kita harus taat dan setia menanggung prosesnya. If we call ourselves faithful to God, we must endure the process of obedience to the Word of God, the process of waiting to the promises of God, waiting on the promises of God until they become reality. Itulah hidup oleh iman. Dan saya pastikan teman-teman, setiap kita akan menghadapi tantangan. When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. Kalau segala sesuatu sepertinya bertentangan, berlawanan, melawan kita, jangan lupa, pesawat terbang, kalau dia mau terbang, dia melawan angin, bukan mengikuti angin. Karena itu, kalau kita percaya, kalau kita orang beriman, kalau kita menyebut diri kita orang beriman, kalau kita menantikan kedatangan Tuhan,
Iman adalah petualangan. Petualangan yang seru. Dan Tuhan berjanji, lihat, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Gak ada yang perlu ditakutkan. Nothing to be afraid of. Nothing to be feared. For the Lord said, look, I am with you till the end of time. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menolong kita. Nantikan Natal. Nantikan kedatangan Tuhan. Dengan menyambut kasih Tuhan. Yang memberikan janjinya. Dan menggenapi janjinya. Pada waktunya. Dengan caranya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang-Mu bagi kami. Orang-orang yang tidak layak untuk menerima kasih sayang-Mu. Orang-orang yang penuh dosa dan kekurangan dan kelemahan. Tapi Tuhan mau datang dalam kelemahan kami, dalam kegelapan kami, dan memberi kami rahmat-Mu yang besar. Tolong kami ya Roh Kudus, biar firman ini menjadi rema bagi hidup kami. Hidup di dalam kami, dan kami hidup di dalam iman kepadamu yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.